Assalamualaikum teman-teman. Malam ini kita kedatangan servisan lagi 2 unit, 1 Polytron, 1 Samsung, semuanya 1 pintu. Yang Samsung gejalanya kebocoran pada evap atau wadah es plat putihnya itu Polytron juga sama, kebocoran ada di evap gejalanya, kemungkinan besar sama. Nah, ini lagi pengerjaan, tadi udah saya pasang nepel, sudah saya ganti filter oli baru, sudah saya install semua pipa-pipa pakai tembaga, dan sekarang saya tes, saya isi LPG. LPG fungsinya buat ngetes kebocoran ya, bukan untuk mengisi pengganti freon. Sebetulnya bisa saja pakai pengganti freon pakai LPG dan lebih ramah lingkungan, tapi ya mungkin ada efek negatifnya, saya belum berani kalau pakai itu secara terus-menerus, cuma untuk tes kebocoran saja. Ini sudah ketemu tadi, sudah saya bongkar, sudah saya turunkan evapnya. Ini sudah saya bongkar. Saya sabun sana sini, ternyata di sini kebocorannya. Nah, ini ada di sini. Bocor halus. Baru setahun pemakaian. Nah, dia teman-teman. Ini harusnya diganti evap, tapi karena evapnya langka, udah lama nggak keluar. Yang tipe ini saya belum bisa menemukan. Solusinya kita roll pakai pipa tembaga ukuran 1/4 in. Harganya lebih mahal aluminium sama tembaga, tapi ya lebih baik kita jaga kualitas. Ini tembaga full ya, tembaga murni. Ini kualitasnya lebih bagus daripada evap yang aluminium. Ini bawaan kan aluminium. Nah, nanti kita ganti dengan tembaga. Mungkin untuk kerapian lebih bagus yang bawaan yang sudah jadi seperti itu, tapi karena barang langka, solusinya pakai pipa tembaga. Lebih mahal sedikit gak apa-apa, yang penting kualitas justru lebih bagus. Oke ya, segitu dulu videonya. Saya skip dulu, nanti saya videokan lagi. Nah, oke teman-teman, ini kelanjutan yang tadi. Karena plat evapnya susah dicari, yang ukurannya sama, ada solusinya, kita ganti pipa tembaga, kita roll seperti ini sampai bawah, muter ikutin alurnya, disesuaikan sama dudukan baut. Ada yang ganjel apa enggak, kita sesuaikan alurnya di tempatnya. Sekarang proses pemvakuman. Di awal kita tes pakai vakum body, kita lihat bisa vakum atau tidak. Kemudian kita cek pakai metil ataupun thinner juga bisa untuk mengecek ada kebocoran atau tidak. Kalau ada kebocoran, dia nyembur terus, nggak bisa semakin habis. Kalau cuma sedikit-sedikit produk gitu nggak apa-apa, itu tandanya bagus. Ini kita diamkan agak lama, sekitar 1/4 jam, sampai nggak ada gelembung seperti ini. Nah, ini kan baru saya nyalakan, jadi masih kencang. Kalau udah pelan, jarang-jarang gelembungnya, nah itu berarti sudah bagus, nggak ada kebocoran. Oke, kita tunggu sampai gelembungnya tinggal sedikit. Kemudian kita vakum pakai kompresor AC yang sudah kita modif karena lebih ngirit, nggak punya alat vakum khusus, mau beli mahal, jadi kita manfaatkan seadanya. Kita beli di tukang rosok,
Yang bagus 1 PK, minim setengah PK, tapi saya punyanya hanya segini, setengah PK. Oke, kita lanjutkan lagi, saya selesaikan dulu. Sudah tidak ada gelembung lagi ya guys, kandangnya sudah vakum. Nah, seperti ini jalurnya, ini filter oli baru, warnanya kusam karena proses pembakaran, pengelasan. Nah, ini masuk ke pipa, ini keluar, ini masuk ke kulkas, masuk ke bagian evap. Nah, ini proses pemvakuman, sudah vakum. Kalau sudah vakum berarti positif, sudah aman. Tidak ada kebocoran, baru kita vakum pakai ini. Oke ya, kita tutup. Ini fungsinya tadi buat ngetes kebocoran. Nah, kita masukkan ke sini untuk menghisap. Kemudian kita tancapkan. Bentar, ini ada kabel yang lepas. Bentar, saya taruh dulu. Belum sempat ngasih soket darurat karena kapasitornya penyok, jadi saya gandeng. Ya, kita hisap. Sudah nyala, sudah menyala. Kita buka keran yang merah. Nah, dia akan menghisap. Lalu yang sini kita kasih metil. Nah, kita tutup dulu, kita ambil metil. Kita masukkan udara bebas. Metil produk repacking saya sendiri. Kita buang tinernya. Kita ambil wadah baru saja yang bersih. Kita kasih 10 tetes kira-kira. Kita potong. Kemudian kita las.
celup air. Oke, kita lihat vakum. Nah, udah lumayan di bawah 20, di bawah 0,20. Semakin turun semakin bagus. Kualitas hisapan kompresor AC-nya bagus, tapi kalau ini ya kompresor kecil, jadi ya hisapannya cuma sampai segini. Kita tunggu sesaat. Ini kompresor juga nyala, ini nyala. Jadi urutannya seperti ini. Ini kompresor dorong angin keluar dari sini, muter, terus dia masuk ke bodi kulkas. Di sini ada kawat muter sekitar kira-kira kalau kondensor yang beli itu 8U. 1U nya 1 meter, jadi kira-kira ada 8 meter. Terus muter, keluarnya sini, muter lagi, baru keluar ke sini. Nah, ini berarti dorong kompresor. Ini namanya pipa kondensor yang muter-muter di bodi. Fungsinya buat membuang hawa panas. Jadi yang tertinggal di dalam kulkas adalah hawa dingin. Hawa panasnya dikeluarkan lewat ini, lewat pendinginan udara, tekanan tinggi. Ini namanya filter oli. Filter oli dalamnya namanya pasir silika. Kalau yang bagus full silikanya. Kalau ini cuma setengah. Karena di toko adanya yang setengah, jadi terpaksa beli yang setengah. Biasanya beli yang full, karena tidak ada jadi terpaksa beli seadanya. Sama-sama bisa dipakai. Terus ini pipa masuk ke kulkas. Ini ujungnya masuk ke plat evaporator, plat pendinginan buat bikin es batu itu. Nah, yang ini ada pipa pendek keluar. Ini fungsinya buat buang angin ketika vakum atau untuk memasukkan metil juga bisa. Metil itu Tauson, kalau beli di toko namanya Tauson metanol metil. Masih vakum, tambah turun ya, lumayan. Nah, ini kompresor juga masih lumayan dingin, aman. Kalau nanti dirasa sudah vakum, keran ini dimatikan, jangan sampai bocor. Kemudian selang yang kuning ini kan masuk ke kompresor, dicabut, kompresornya dimatiin, selang kuning dipasang ke freon. Nah, pasang ke sini. Tapi jangan lupa ini ditutup dulu. Kalau nggak ditutup dulu, nanti jadi nggak vakum lagi, udara bebas masuk ke sini dari selang kuning ini masuk ke kompresor. Karena kompresor ini kan menghisap udara. Ya, kira-kira sudah vakum. Kita copot selang kompresornya. Ini kita tutup dulu. Nah, udah kencang. Kita cabut. Ini kemudian kita pasang di freon. Kalau sudah kencang, kompresor matikan, yang kompresor AC tadi. Oke, biar hemat listrik. Lalu pertama kita buka ini dulu. Oh enggak, yang ini dulu juga bisa.
sedikit aja. Ini buang biar udara bebas terbuang. Nah, susah satu. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, buat menghilangkan udara bebas. Nah, ini sekarang buka yang sini buat pengisian bertahap. Jangan langsung buka lebar, kompresor bisa overheat, bisa naik ampernya terlalu tinggi, bisa macet. Perlahan sampai 13 PSI, rata-rata 13 PSI kalau kulkas satu pintu. Nah, kita cek pipa kondensor atau pipa dorong. Nah, yang kecil ini agak hangat. Nah, ini tandanya freonnya mengalir, ada tekanan tinggi karena dia masuk ke pipa kecil untuk disemburkan menjadi hawa dingin dari gas masuk ke pipa, tekanan tinggi menjadi cair, seperti halnya ini. Nah, korek ini kalau dipejet dia jadi gas, karena dipres di sini tekanan tinggi dia jadi cair. Cairnya ini kalau berjalan sirkulasi dia jadi dingin, jadi beku. Gitu cara kerja freon. Kalau teman-teman penasaran panjang standarnya ini berapa, rata-rata di 2 meteran atau 2,5 meter. Tapi yang standar 2 meter, kalau dibikin 2 lebih dia tekanannya lebih tinggi. Kalau kompresornya masih bagus, dia cuma membutuhkan freonnya sedikit karena tekanannya sudah tinggi lewat kapiler yang diperpanjang. Kalau efeknya bagaimana saya tidak tahu, tapi begitu cara kerjanya. Nah, ini ya, naik sedikit-sedikit sudah mencapai titik 0. Dia nanti naik terus sampai 13 kita matikan. Sebetulnya ada takaran berapa gramnya, cuman kalau sudah terbiasa spekulasi biasanya. Nanti kalau sudah sampai 13 ini kita tutup sambil kita lihat jarum, dia ada sendat-sendat gitu atau enggak. Kalau dia nyendal-nyendal naik turun itu tandanya mampet di pipa kapiler. Tapi kalau dia turun perlahan enggak ada sendat, berarti lancar, enggak ada kebuntuan di pipa kapiler. Nah, sebelum tadi diisian sudah saya kasih metil. Fungsinya jaga-jaga kalau ternyata di sini ada oli atau di kapiler, nanti bisa diatasi sama metil itu. Metil alkohol, metil itu alkohol yang warna bening. Dia fungsinya sebagai anti beku, sebagai penghancur air, sisa-sisa embun atau apalah, atau oli. Dia bisa menghancurkan oli, bisa mencegah pembekuan. Seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Nah, ini udah hampir 10. Kita tunggu sambil kita pegang yang pipa hisap itu pipa yang besar, yang ini. Jangan sampai ini ngembun. Kalau dia ngembun berarti terlalu banyak isinya. Kalau ngembun kita harus kurangi. Apalagi sampai terlihat salju di sini, itu bisa berbahaya untuk kompresor. Angkatan bisa macet kalau habis dimatiin lama karena tekanan terlalu tinggi, isinya terlalu banyak. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini penampakannya sudah banyak salju. Nah, ini sudah sampai sini. Nah, tinggal nunggu yang ini.
Nah, ini sudah mulai mengembun, sudah hampir sampai sini. Kita tunggu teman-teman. Alhamdulillah ada tanda-tanda bagus. Ini ya. Kita lihat yang bawah. Tuh kan. Sudah bagus. Nah, salju merata. Kalau sudah ini udah mau sampai sini. Nah, ini kalau sudah mendekat kita matikan keran freonnya yang ini, yang merah ya. Kita tutup sambil kita pantau. Walaupun tadi di sana belum full saljunya, ini nanti lama-lama akan turun, saljunya akan semakin tambah, di sini semakin turun. Nah, itu nanti jaga-jaga biar nggak kelebihan, mending jangan sampai full lalu kita tutup, nanti dia akan full sendiri saljunya. Kalau lama nggak bisa full, nah itu baru ditambahin. Kita cek dulu. Nah, ini kita raba-raba. Kalau sudah agak kasar-kasar, tandanya salju sudah hampir sampai, sudah mulai sampai. Nah, ini kan sudah mulai putih. Oke ya, sudah sampai sini. Kita tunggu sampai full di sini. Jangan sampai kelebihan sampai sini. Ya, kalau sampai sini nggak apa-apa, yang penting jangan sampai keluar. Nah, ini sudah terlihat di sini saljunya. Nah, ini putih-putih. Sederhana tapi semoga bermanfaat. Nah, tadi yang pipa kecil dia masuk ke sini. Ini namanya pipa kapiler. Ini namanya pipa hisap. Dia tekanan tinggi keluar jadi embun, jadi salju. Kemudian muter-muter sampai sini dia keluar hisap. Nah, hisap ini. Seperti itu ya, kurang lebih. Mungkin agak berlepotan cara saya menyampaikan, tapi semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dukung channel saya agar semakin berkembang, agar bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Semoga channel saya bermanfaat, dan saya niatkan untuk mencari pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga buat amal baik saya, amal ceria saya. Kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Ini saya selesaikan dulu, nanti kalau sudah saya rapikan saya videokan lagi. Terima kasih. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Nanti kita tinggal tutup pakai tutup freezernya. Nah, itu terlihat saljunya sudah hampir penuh. Nah, itu pipa paling belakang itu masuk ke terakhir, nanti masuk ke hisap ini. Nah, ini pipa yang di depan, ini juga pipa yang udah hampir sampai, itu jalurnya ke belakang. Nah, ke pipa yang di belakang itu, nah nanti masuknya ke ini yang belum ada saljunya. Kita tunggu sampai kelihatan saljunya. Jadi triknya seperti tadi teman-teman, kita isi jangan sampai full saljunya dulu. Sebelum sampai full kita matikan kerannya. Itu bertujuan nanti lama-lama dia full sendiri, jadi menghabiskan sisa freon yang masih tersisa. Jadi jangan sampai full. Kalau sampai kita nunggu salju sampai full sampai pipa terakhir itu, nanti kalau ditutup lama-lama dia malah meludak keluar, jadi masuk ke pipa kompresor yang dekat kompresor. Itu malah nggak baik, terlalu penuh. Nah, ini walaupun tadi nggak diisi sampai pipa tertutup salju semua, tapi lama-lama nanti tertutup
seiring waktu berjalan. Ya, ini tandanya sudah hampir penuh, saljunya sudah hampir penuh, tandanya sudah berhasil. Kita tutup, kita pasang. Oke, saya pasang dulu. Nah, oke teman-teman, tutup evapnya sudah terpasang. Nah, lumayan rajin ya. Ini bawahnya ya, mungkin nggak sempurna kalau diganti evap yang sesuai aslinya, tapi karena terpaksa tidak ada yang jual di tempat saya, jadi saya memilih untuk membuatkannya dari pipa tembaga ya. Sebetulnya lebih mahal pipa tembaga itu, tapi kualitasnya juga sesuai dengan harganya dan semoga lebih awet. Nah, ini solusi buat teman-teman kalau kesulitan mencari evap yang sesuai dengan aslinya. Nah, ini lanjutannya, pipanya pakai tembaga ya. Semoga tidak ada kendala, semoga awet. Besok rencana mau saya antar ke tempat pemiliknya. Semoga malam ini lancar sampai besok dan sampai ke rumah, ke tempat pemiliknya dilancarkan. Mohon doanya teman-teman, dan terima kasih yang sudah subscribe channel saya. Semoga channel saya bermanfaat dan semoga semakin berkembang, dan jangan lupa share kalau memang video saya bermanfaat. Oke, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.